pastikan kita jadi teladan di rumah sendiri. Rumah adalah tempat pembentukan karakter yang sesungguhnya. Family shapes the real you. Di rumah kita itu kita bisa jadi diri sendiri. Tidak ada kepalsuan, tidak ada topeng. Keluarga yang paling kenal kita siapa sesungguhnya. Anak-anak dan pasangan kita yang punya pendapat paling jujur. Saya mau tantang Bapak Ibu, anak-anak dengar. Kalian mau hidup lebih baik di tahun 2020? Pulang ini. Minta pasanganmu dan anak-anakmu menulis secarik surat untuk Anda. Menuliskan begini, apa yang saya harus ubah, apa yang saya harus perbaiki. Supaya saya bisa jadi ayah yang lebih baik, supaya saya bisa jadi suami yang lebih baik, supaya saya bisa jadi ibu yang lebih baik, supaya saya bisa jadi istri yang lebih baik, dan supaya saya bisa jadi anak yang lebih baik. Minta mereka tulis sejujur-jujurnya kerinduan hati mereka untuk Anda. Dengan satu catatan, dilarang marah. Soalnya kalau punya suami pemarah, disuruh nulis surat pun kita tidak berani jujur. Dengar baik, kalau Anda rendah hati, Anda mau ditegur. Kalau Anda bisa jadi berkat di rumah, Anda bisa jadi berkat di mana-mana. Karena di rumah itu Anda tidak palsu, Anda aja jadi Anda yang sebenarnya. Pendapat anak-anak dan pasanganmu lebih penting daripada pendapat orang banyak. Karena orang banyak tidak tahu kelemahanmu. Saudara, saya belajar tentang Yesus. Yesus itu punya karakter yang luar biasa rendah hati. Yesus itu tidak suka promosi-promosi dirinya sendiri. Yesus itu tidak suka diviral-viralkan. Lukas 8 ayat 52 sampai 56. Ini cerita soal seorang anak yang mati. Yesus membangkitkan anak ini hanya dengan berkata, "Hai anak, bangunlah." Keren gak? Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ayat 56. Baca sama-sama. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bayangin, kita baru bikin apalah, bisa makan cabai 100 udah viral. Yesus bangkitin anak mati hidup. Saya yakin kalau itu terjadi di zaman ini udah paling viral lah Yesus lah. Betul nggak? Kalau Yesus datang kedua kali di tengah-tengah kita hari ini, Yesus udah paling viral saya yakin. Dia bangkitkan anak dari mati, itu sesuatu yang luar biasa. Katakan luar biasa. Tapi Yesus biasa aja. Luar biasa. Yesus bilang sama mereka, jangan kasih tahu siapa-siapa. Pendeta zaman sekarang belum bangkitin orang mati aja udah pengen viral. Yang kedua, Matius 8 ayat 2 sampai 4. Ada orang yang sakit kusta. Dia minta sama Yesus untuk menyembuhkan dia. Dan Yesus jawab dengan santai banget. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga. Wow, Yesus tuh kalau nyembuhin orang gak butuh tengking-tengking, gak butuh lama-lama. Sembuh total. Tahirlah orang itu daripada kustanya. Baca sama-sama ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus itu rendah hati dan dia tetap jaga namanya, tidak perlu terkenal. Dia melakukan hal-hal yang hebat, mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia hanya mau mempermuliakan Bapa. Dia tidak cari nama untuk dirinya sendiri. Kita belum apa-apa udah pengen terkenal. Matius 12 ayat 15b. Kita baca sama-sama. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ayat 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saya kasih tahu, saya sudah pernah lihat banyak KKR yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan besar. Tidak semua orang sakit sembuh. Ada yang masih pulang dengan kursi roda. Anda pasti mengerti maksud saya. Tapi Yesus ini luar biasa. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Gak ada yang gak sembuh. Kalau mau viral, ini udah viral banget deh, yang lain kalah. Saya kasih tahu, Yesus tetap bilang gini. Dengan keras ia melarang mereka untuk jangan memberitahukan siapa dia. Keren banget gak Yesus? Dia gak cari popularitas. Dia gak pamer kuasa. Dia gak show off. Karakter sehebat itu dapat dari mana? Saya kasih tahu, Yesus tumbuh besar dengan teladan seorang ayah yang luar biasa. Dalam pembentukan karakter Kristus, Yusuf sebagai bapak punya peranan penting dalam hidupnya. 30 tahun dia hidup dengan Yusuf. Saya kasih tahu, Alkitab tidak cerita banyak tentang Yusuf. Tapi sekali Yusuf disebut yang ditonjolkan karakternya. Mari kita lihat. Yusuf itu disebut sebagai orang yang tulus hati. Dalam bahasa Inggris, di Alkitab bahasa Inggris dikatakan he is a just
an upright man. Artinya dia seorang pria yang adil dan benar. Dia taat kepada Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dan Yusuf memiliki penguasaan diri yang luar biasa. Karena Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Saya mau kasih tahu, Yusuf adalah seorang ayah yang memberi teladan karakter yang luar biasa buat Yesus. Yusuf ini dikasih tahu sama Maria bahwa dia hamil. Kan mereka pacaran ceritanya, dating, bertunangan. Aku hamil, Suf, tapi ini anak dari Roh Kudus. Zaman sekarang kalau ada pacar kita bilang dia hamil dan itu dari Roh Kudus, Anda percaya? Nggak segampang itu. Tapi bagaimana Yusuf bisa percaya? Hubungan dengan Tuhan. Orang ini orang beriman. Orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang sangat mempercayai Tuhan. Dia tetap menikahi Maria. Yang luar biasa begini. Udah sah jadi istrinya, Yusuf tidak sentuh Maria. Dia tidak bersetubuh dengan Maria. Sampai Yesus lahir. Menggambarkan apa? Karakter pria yang luar biasa dalam pengendalian diri. Pria itu punya masalah remnya blong kalau udah urusan ranjang meranjang. Tapi Yusuf luar biasa. Dia punya karakter yang keren. Amin. Dan yang luar biasa lagi satu hal. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya diam-diam sebelum dia dapat mimpi itu. Saya kasih tahu. Zaman sekarang banyak pasangan suami istri yang suka jelek-jelekin pasangannya di depan umum. Sementara Yusuf seorang yang punya karakter yang baik. Dikatakan dia tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya. Dengar suami istri. Jangan suka jelek-jelekin pasanganmu di depan umum. Apalagi marah-marahin dia di depan umum. Amin. Saya percaya berkat karakter dan takut akan Tuhannya Yusuf, Yesus belajar. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.